Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 31, bagian 2. Keretak! Keretak! Jumlah kerangka semakin bertambah. Jika ini bukan ilusi, kerangka-kerangka itu sengaja berkumpul menuju tempat ini. Mungkin untuk menangkap kita, murid Stella bisa mendapatkan tebusan yang tinggi. Atau mungkin mereka akan dipaksa menjadi mayat hidup untuk menciptakan kerangka penyihir yang memiliki potensi besar. Hanya karena aku biasanya diet ketat, bukan berarti aku ingin jadi kerangka. Saat Ben berteriak dan menggerakkan tangannya, angin kencang bertiup dan menyapu kerangka-kerangka itu. Meskipun tidak membunuh mereka seketika, Aisel kemudian menghancurkan tengkorak mereka dengan memanggil semburan es yang disertai kekuatan ledakan petir. Kelompok murid itu untuk pertama kalinya berhadapan dengan kerangka, dan ini bisa dikatakan sebagai pertempuran nyata pertama mereka. Namun mereka berhasil menghadapi tantangan dengan cemerlang. Namun selalu ada satu variabel. Perseok, Kashif Derek, ketakutan oleh kerangka yang bangkit dari tanah, berteriak dan terjatuh. Posisinya adalah pendeta. Dia sedang mempersiapkan serangan besar dengan sihirnya. Namun apa yang terjadi jika sihir itu dibatalkan di tengah jalan? Itu adalah ledakan balik. Menunduklah! Ha! Hong Bion dengan cepat menyadarinya dan berteriak. Tetapi Aisel dan Denmark yang berdiri di dekatnya tersapu oleh ledakan itu. Pew! Ledakan itu tidak terlalu besar seperti bom mesiu, tetapi hal yang paling menakutkan dari fenomena ledakan balik dalam pertempuran kelompok adalah bahwa ledakan balik itu terjadi secara berantai. Kia! Go! Sihir Aisel yang tersapu oleh ledakan Kashif juga dibatalkan dan terjadi ledakan balik lagi. Dan sihir berikutnya yang menyusulnya juga dibatalkan. Pew! Pop! Ledakan terjadi berurutan, dan formasi serangan sempurna mereka terpecah dalam sekejap. Edna, yang mundur dengan cepat, tidak tersapu, tetapi beberapa anggota kelompok Hong Bion terhempas. Untungnya, mereka tidak pingsan, tetapi karena aliran balik mana, mereka tidak bisa menggunakan sihir untuk sementara waktu. Bodoh itu, Hong Bion membangunkan anggota kelompok yang wajahnya pucat karena fenomena ledakan balik. Putri, maafkan aku. Tentu saja, gadis yang tersapu itu adalah Arshuang, yang telah mengalahkan banyak kerangka dengan tingkat akurasi tertinggi di antara anggota kelompok. Dia telah menghabiskan banyak mana untuk tampak lebih aktif dibandingkan Hong Bion, yang membuat ledakan baliknya semakin besar. Tidak ada yang perlu disesalkan, jadi biarkan Meradin menggendongmu. Tapi Meradin adalah seorang ksatria. Diam dan bangun. Apakah kau berniat menghalangi? Sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Dia tidak berniat meninggalkan satu pun anggota kelompoknya, jadi dia harus memaksa dirinya untuk merawat mereka. Baiklah. Arshuang menggigit bibirnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya dan digendong oleh seorang anak laki-laki bernama Meradin. Karena Meradin adalah satu-satunya ksatria selain Denmark, situasi semakin memburuk. Fakta itu terus membebani hati Arshuang. Keretak! Keretak! Jumlah kerangka yang lebih besar datang. Sekarang arah mereka tidak diketahui, dan rencana yang penuh harapan untuk mengamankan jalan keluar hancur. Lakukan yang terbaik. Jika kalian tertangkap, kalian semua akan menjadi kerangka. Hah? Ini yang seharusnya. Aku belum pernah terjatuh seumur hidupku. Tolong berhenti bicara omong kosong. Untungnya para senior tahun kedua Ben Denmark memberikan arahan yang sangat menenangkan. Tidak ada yang mengharapkan kejadian ini. Meskipun sihir angin Ben dan sihir bumi Denmark tampaknya tidak cocok sama sekali, mereka memperlihatkan kerjasama yang sempurna, menciptakan variabel yang lebih efektif daripada elit tahun pertama. Namun, itu masih kurang. Tidak ada sihir, tidak ada rencana, dan tidak ada kerjasama yang bisa membuat mereka keluar dari situasi mematikan ini. Lawan mereka adalah seorang necromancer kelas 5 yang telah mempersiapkan segalanya dengan matang. Sebagai perbandingan, kelompok mereka hanya terdiri dari penyihir pemula kelas 2 dan 3 yang tidak memiliki pengalaman dalam pertempuran. Ini salah. Edna menggigit bibirnya dengan keras dan memegang tangan Jackie. Jackie bahkan belum bisa menggunakan sihir dengan benar, dan tubuhnya terus gemetar tanpa henti. Apa yang terjadi? Seperti biasa, dia tidak bisa meyakinkan temannya dengan berkata, "Jangan khawatir." Karena dia juga berada dalam situasi di mana dia tidak bisa memikirkan apapun. Dia sudah kelelahan, sehingga sulit untuk menggunakan sihir lagi. Jika diberi waktu sedikit, dia seharusnya bisa memulihkan mana alaminya dengan bakatnya, napas keberuntungan. Namun, tidak ada waktu yang tersisa. Tukung.
Tidak jauh dari sana, sebuah kerangka menabraknya dengan seluruh tubuhnya, tetapi ditahan oleh perisai He Wonryang yang terbuka tepat waktu. Namun, perisai itu tidak bertahan lama dan pecah 3 kali. Sejak awal, jumlah total cadangan mananya sangat kecil, sehingga sudah mencapai batasnya. Namun, dia meletakkan tangannya di kepala Edna dengan ekspresi tegas di wajahnya. Edna, aku akan melindungimu, jadi tinggalkan aku dan melarikan diri. Kata-kata romantis macam apa yang kau ucapkan tiba-tiba? Aku tidak tahu kau bisa mengatakan hal-hal cheesy seperti itu. Itu dikatakan secara bercanda, tetapi He Wonryang sungguh-sungguh. Namun, dia tidak bisa mengorbankannya karena dia yang membawa He Wonryang ke tempat ini sejak awal. Jangan maju, aku tahu lebih baik bahwa manamu menekan kerangka di sekitarnya. Tidak, aku. Ketika He Wonryang tampak enggan setuju, Edna sengaja berteriak dengan keras. Jangan berpura-pura. Pikirkan cara untuk keluar dari situasi ini secara perlahan. Kau pintar, bukan? Mendengar kata-kata itu, He Wonryang menundukkan kepalanya. Tidak ada ahli strategi yang bisa menerobos situasi ini. Namun, serangan He Wonryang sudah tidak lagi berguna. Karena itu, Edna mengatakan kepada He Wonryang untuk bertahan hidup sebanyak mungkin dan menyusun rencana untuk meningkatkan harga dirinya. Karena dia tidak punya pilihan selain menyadari fakta bahwa dia merasa marah pada dirinya sendiri dan ingin mati. Dia tidak bisa melindungi orang yang dia sukai, dan perasaan menerima belas kasihan malah terasa sangat buruk. Emosi semakin memuncak dan kepalanya semakin kacau karena situasi yang semakin buruk. Diuk, tadak! Jumlahnya terlalu banyak. Tidak ada lagi sihir. Pasukan kerangka yang sudah tumbuh hingga memenuhi segala arah tidak lagi dapat dikendalikan oleh para murid yang kelelahan. Dan bahkan Denmark yang telah menjadi penopang kuat di depan tidak punya pilihan selain mundur. Tiba-tiba, semua kerangka berhenti bergerak. Seolah-olah benang boneka mereka terputus, gerakan kerangka-kerangka itu terhenti serentak. Ketika mereka berhenti, para anak laki-laki dan perempuan menjadi panik. Mengerikan. Kerangka-kerangka itu perlahan mengangkat kepala mereka dan melihat ke suatu tempat, tiba-tiba. Seperti mukjizat Laut Merah yang disebabkan oleh Musa. Di antara pasukan kerangka, seseorang keluar, berjalan perlahan menembus makhluk-makhluk undead itu. Siluet itu sangat familiar sehingga semua orang yang hadir tertegun. Baik, Yusol. Dia memegang kerangka yang hanya tersisa tulang punggung dan tengkoraknya di tangan kanannya. Selama tengkoraknya masih ada, kerangka itu hidup, sehingga terus mengeluarkan suara klik, tetapi tidak memberikan kerusakan padanya. Akhirnya, semua orang tampaknya telah memahami situasinya. Aku tidak percaya. Kerangka level jenderal. Sekilas, seorang necromancer mungkin terlihat memimpin pasukan ratusan atau ribuan kerangka sendirian. Tetapi sebenarnya, dia tidak bisa mengendalikan semua pasukan sendirian. Jadi, dia harus memiliki rantai komando melalui kerangka dengan otoritas komando dan tingkat kecerdasan tertentu. Oleh karena itu, salah satu cara paling efektif untuk menghadapi pasukan necromancer adalah memburu atau menundukkan kerangka dengan otoritas komando. Kerangka jenderal adalah elemen kunci yang berfungsi sebagai semacam penerima, menara kontrol, antena, dan lain-lain, dan menjadi mata, telinga, dan terkadang otak bagi necromancer. Namun, mengetahui kelemahan seperti itu, kerangka jenderal biasanya sangat kuat. Pasti ada kerangka elit yang mengawal daerah itu. Kau menangani kerangka level jenderal sendirian dan bahkan menangkapnya. Pemandangan yang sulit dipercaya. Tapi berkat itu, jika kita bisa memanfaatkannya, mungkin kita bisa keluar hidup-hidup. Para murid bisa mendapatkan harapan meskipun sangat sedikit.